Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Dalihan, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250011390 pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Kemala Bayangkari 2 Jakarta, kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Kemala Bayangkari 2 hebat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali lagi dengan sehat walafiat untuk belajar PAI Pendidikan Agama Islam. Sebelum itu, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk pelajaran hari ini. Semoga belajar hari ini diawali dengan doa, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ingin mengecek kehadiran hari ini, siapa aja yang masuk dan tidak masuk, ya. Yang laki-laki jawab hadir, yang perempuan menjawab hadir. Ya. Ahmad Ja'far Syaifullah Lubis, Alifia Syahrani, Akis Muhammad Nabil, Atar Salis Putra, Ajizah Fatihah Tamhas, Dio Saisa Pratama, Drezil Fania Zifaria, Fatika, Ferdiansyah, Gana, Hadi, Nafiza. Kenapa sakit ya? Baik, kita doakan teman kita yang tidak masuk karena sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intan, Tafa, Kanaya. Oke, sakit lagi. Kemudian Afdal, Muhammad Alvino,
Muhammad Fardan, Muhammad Toha, Nazlah, Najwa, Nihla, Nur Husen, Alam Putri, Raihan, Raino, Selvi, Talita, Tirta. Teman-teman yang hari ini tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Bapak ingin mengecek kerapihan dan kebersihan kalian. Oke. Bajunya sudah rapi belum? Nah ya, sudah bersih ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Oke, silakan dipimpin. Mari kawan-kawan kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri dari jantung ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah negerinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kawan-kawan silakan duduk. Oke, duduk. Baik. Terima kasih Pak Tika yang telah memimpin menyanyikan lagu nasional. Seperti biasa, sebelum kita belajar, melakukan pembiasaan murojaah, membaca surat Quran surah Al-Zalzalah, karena berkaitan dengan materi hari ini. Siapa yang memimpin pembiasaan murojaah? Silakan Tuhan. Majuan? Ya. Adalah kawan-kawan sebelum belajar kita menghadapi surat Al-Zalzalah. Wahid Isyarat Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna
فأوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Toha yang telah memimpin pembiasaan murojaah. Kita awali dengan membaca Al-Quran. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biar tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Dan sebelum ice breaking, kita mengucapkan slogan ice breakingnya tepuk anak soleh. Tahu kan kalian? Nah ya pernah ya, pernah waktu SD ya. Baik, kita slogan dulu. PAI selalu mati. Belajar agama tiada habis. Baca Al-Quran setiap hari. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. PAI asik sekali. Masya Allah, tepuk tangan. Oke. Ada 7 kebiasaan anak hebat. Yang pertama apa? Bangun pagi. Bangunnya jam berapa? Jam 4, jam setengah 5. Setelah itu apa? Beribadah. Pada sholat subuh semua kan? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemarin materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Semangat menuntut ilmu. Sekarang kita memasuki materi baru, yakni meyakini hari akhir dengan mawas diri ya. Materi ini juga berkaitan kepada beriman kepada hari akhir. Rukun iman ada berapa? Nah, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada, yang kelima iman kepada, yang keenam iman kepada. Kita memasuki iman kepada hari akhir, rukun iman yang ke-5. Bapak mau tanya sebelum belajar ya, apa itu iman? Apa itu iman kepada hari akhir? Ada yang tahu? Oh, Putri ya, apa? Ya, boleh. Iman itu artinya percaya dan iman kepada hari akhir. Hari akhir itu artinya percaya kepada hari kiamat pasti terjadi. Masya Allah, tepuk tangan buat Putri. Terima kasih Putri ya. Ketika mendengar kata hari kiamat, apa yang ada di benak kepala kamu? Apa? Ya, hancurnya alam semesta, bencana ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil nakli iman kepada hari akhir. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hari kiamat. Peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari kiamat. Terbiasa berperilaku mawas diri dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Supaya apa? Supaya kalian diharapkan menumbuh karakter profil pelajar Pancasila. Apa itu? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau yang terbaru sekarang, apa itu? 8 dimensi profil lulusan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita pantun dulu biar tambah semangat. Kasih cakepnya, oke? Menyeberang jalan hendaknya hati-hati. Agar
sampai tujuan dengan selamat. Hari kiamat tak perlu ditakuti. Perbanyak amal dan jauhi maksiat. Kita lanjutkan dengan video pembelajaran. Kalian boleh menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari iman yang Baik, tadi video pembelajaran sudah kita simak. Siapa yang bisa menjelaskan terkait video pembelajaran yang tadi kalian tonton? Oke, silakan. Apa yang kamu simak terkait tadi video pembelajaran? Oke, tadi dulu. Berdiri boleh. Dalam video tersebut, hari kiamat adalah peristiwa di mana alam dunia beserta isinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati tanpa terkecuali. Masya Allah, hebat. Tepuk tangan. Ya anak-anak ya, pengertian iman kepada hari akhir bisa kita lihat. Apa itu? Hari kiamat atau hari akhir adalah hari ketika seluruh kehidupan yang ada di alam semesta akan berakhir. Beriman kepada hari akhir yaitu meyakini dan percaya bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran yang telah Allah tetapkan, dan meyakini bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan selanjutnya, akhirat yang kekal abadi. Ya. Beriman kepada hari akhir ada dalilnya, dalil nakli atau apa? Ayat-ayat tentang hari kiamat yang tertera di dalam Al-Quran. Ini dalilnya. Ada yang bisa membantu untuk membacakan dalil beriman kepada hari akhir? Oke, baik. Intan silakan ke depan. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya? Sesungguhnya yang itu pasti datang. Tidak ada perakuan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membaktikan sesuatu yang dalam Sadaqallahul Azim. Tepuk tangan. Terima kasih Intan yang sudah membacakan ya. Itu dalil Quran surah Al-Hajj ya, ayat 7. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kita lanjutkan lagi membaca ayat ya bersama-sama dari tahun Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa man sya'allah thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul azim. Artinya apa? Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Quran surah Az-Zumar ayat berapa?
Ya, itu salah satu dalil ayat-ayat beriman kepada hari akhir. Ya, macam-macam kiamat ada berapa? Dua. Yang pertama kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa dan rusaknya sebagian alam, seperti meninggalnya seseorang, kemudian apalagi terjadi bencana alam. Ya. Tanda-tanda kiamat sugro, ya, apa salah satunya? Kemaksiatan terjadi di mana-mana dan sudah menjadi hal biasa. Kalian pernah lihat orang yang sedang bermaksiat? Ya, misalnya dia minum minuman yang beralkohol yang tidak baik, ya, itu juga bagian dari kemaksiatan yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian apalagi kemungkaran terus merajalela, ya, menganggap sebagian besar bahwa ilmu agama sudah tidak penting lagi. Penting nggak belajar ilmu agama? Penting sekali. Kemudian apalagi munculnya fitnah di mana-mana. Banyaknya masjid, tapi yang datang ke masjid sangat sedikit. Kemudian apalagi tanda-tandanya? Banyaknya ulama atau orang yang ahli agama diangkat oleh Allah meninggal dunia. Nah, itu salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Tadi tanda-tanda kiamat sugro. Sekarang kita memasuki lagi macam-macam kiamat. Yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar adalah peristiwa kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam Quran surah Al-Zalzalah. Ya. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya. Ketika kiamat kubro, hancur semuanya. Hancur lebur, tidak ada tersisa. Ya. Kiamat kubro juga ada tanda-tandanya. Yang kalian ketahui kiamat kubro itu tanda-tandanya apa? Munculnya Dajjal, ya, pendusta. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Turunnya Imam Mahdi dan menegakkan keadilan. Ini foto hanya ilustrasi, ini dia. Anak-anak, hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, hikmah beriman kepada hari kiamat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas karena pasti ada balasannya di akhirat. Hikmahnya apalagi? Meningkatkan semangat beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menumbuhkan rasa takut dan senantiasa berharap kepada Allah. Muncul rasa benci terhadap kemaksiatan. Ya, itu adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Apa sih mawas diri itu? Introspeksi diri. Berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Sikap mawas diri membuat seseorang selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Kita memasuki diskusi kelompok. Kita mulai pembagian kelompok. Ada 5 kelompok, ya. Dihitung dari satu dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 1. Tiga, 4, 1. Oke. Bapak akan membagikan ya lembar kerja peserta didik, diskusi kelompok. Kalian diskusikan terkait fenomena ya yang sesuai dengan materi kita beriman kepada hari akhir. Oke.
Silakan kalian diskusi kelompok. Setelah itu kalian presentasikan. Bapak akan memberikan gambar kerja peserta didik. Oke, silakan duduk per kelompok. Ya. Silakan duduk per kelompok dan diskusikan. Kerjakan boleh dengan buku paket. Dilihat di buku paket. Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Oke ya, bisa diskusikan dengan kelompoknya dengan baik. Sudah diskusi kelompoknya? Sekarang kalian presentasi perwakilan 3 orang ke depan, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ayo. Kalian bisa baca soal, kemudian jawabnya, hasil diskusi kelompoknya seperti apa. Ayo. Baik, sekarang presentasi dari kelompok 1. Kalian presentasikan hasil diskusi kelompok ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaannya, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam, musibah termasuk bencana pandemi COVID-19. Coba kalian analisis berbagai bencana yang terjadi tersebut kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Ya, apa hasil diskusinya? Berbagai bencana alam dan musibah termasuk pandemi COVID-19 merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk bagian dari takdirnya. Bagi orang yang beriman kepada hari akhir, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan akan berakhir. Bencana juga menjadi ujian keimanan agar manusia lebih menempatkan diri kepada Allah, bersabar, serta memperbanyak amal soleh sebagai bekal menghadapi hari akhir. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, bagus. Kelompok 1 ya sudah menjelaskan presentasi hasil diskusinya. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tes. Terima kasih kelompok 1 yang sudah presentasi. Dilanjut kelompok 4 boleh maju untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang dikasih sama Bapak dari tadi. Ini hasil diskusi kami ya teman-teman. Budi adalah siswa kelas 9 di sebuah SMP yang baru berusia 14 tahun. Budi merasa hidupnya masih panjang karena masih ada banyak kesempatan untuk hidup di dunia ini. Budi ingin menghabiskan waktunya dengan apapun yang dia inginkan. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah perilaku Budi menjadikan perilaku yang beriman kepada hari akhir? Jelaskan bagaimana seharusnya perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Sebelumnya, Budi telah mencerminkan perilaku yang tepat sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Walaupun dia berusia 14 tahun, tetapi kematian menimpa padanya. Karena kematian bisa
lagi pada siapapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Alhamdulillah kita sudah selesai diskusi kelompok ya. Sekalian semua hebat, bagus ya. Sudah bisa memahami masalah dan menjawab persoalan dengan berdiskusi sesama kelompoknya ya. Untuk menguatkan pemahaman, Bapak akan memberikan LKPD lembar kerja peserta didik untuk mengerjakan persiswa sendiri-sendiri dan tidak boleh menyontek terkait materi hari ini. LKPD-nya lembar kerja peserta didik sudah selesai. Ya, boleh ditunjukkan ya. Alhamdulillah anak-anak sudah melakukan diskusi kelompok, sudah melakukan pekerjaan LKPD ya. Kita di ujung pembelajaran. Sebelum itu kita refleksi pembelajaran hari ini dulu ya. Refleksi, kalian jawab bersama-sama atau kalian angkat tangan siapa yang bisa menjawab terkait pertanyaan dari kuisis. Kita mulai ya. Pertanyaannya, kiamat besar disebut juga kiamat? Kiamat kubro. Coba. Betul sekali. Hari akhir disebut juga dengan hari apa, Alam? Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Betul. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur binasa adalah pengertian dari apa jawabannya, Fardan? Iman kepada hari betul. Pernyataan berikut ini, munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, matahari terbit dari arah barat, banyaknya bencana alam. Oke. Apa jawabannya? Satu. Iya, betul ya, betul semua. Tepuk buat kita. Oke, anak-anak, untuk refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang atau bahagia dengan materi hari ini? Senang dan bahagia. Apa bentuk perasaan dari Toha ketika belajar hari ini? Tuh, coba dijawab. Senang dan bahagia karena mendapatkan banyak hal baru. Iya ya, salah satu refleksi pembelajaran hari ini, perasaan Toha senang mendapatkan materi atau pembelajaran yang baru ya. Alhamdulillah materi hari ini meyakini hari akhir dengan mawas diri sudah selesai. Siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oh, baik. Oke, Gana, silakan pakai mic-nya. Apa sih kesimpulan hari ini kita belajar? Kesimpulan dari hari ini itu beriman pada hari kiamat, berarti meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya akan mengalami kehancuran
dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Bagus. Sikap mawas diri membuat seseorang selalu ingat dengan kematian dan kehidupan akhirat, sehingga ia termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah. Masya Allah, tepuk tangan. Terima kasih Gana telah menyimpulkan terkait materi hari ini. Motivasi pelajaran materi hari ini untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Apa yang kita tanam hari ini nanti kita akan tuai. Teruslah menjadi pribadi yang lebih baik dan teruslah berbuat kebaikan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas rangkaian tahapan kehidupan manusia setelah hari kiamat. Kita ice breaking penutupan dulu biar tambah semangat. Oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Jin orang tua dihormati, hormati. PAI asik sekali, weh, tulang. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini materi meyakini hari akhir dengan mawas diri telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kembali ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.